3, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Hello everyone, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat malam Minggu maksudnya. Dan kali ini seperti biasa di malam minggunya aku bakal kasih cerita horor buat kalian. Dan tema teror kali ini adalah tentang rumah sakit. Oh my god, siapa yang sering ke rumah sakit? Mungkin di antara kalian sekarang lagi ada di rumah sakit juga. Be careful ya teman-teman. Bukan malah nakut-nakutin deh. Oke, di bulan puasa ini kan para jin, setan dan teman-temannya kan lagi di penjara nih ceritanya. Ya kali aja nggak ada apa-apa gitu ya di sekarang ini. Tapi nggak tahu lagi sih kalau mereka tetap nakal gitu keluar gitu, ya mungkin bisa jadi. Tapi buat kalian yang masih menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar juga. Kita udah memasuki hari keberapa nih teman-teman? Ada 15 mungkin lebih ya. Mungkin ya ada di hari itu, dan aku bersyukur banget sampai sekarang puasanya juga lancar. Semoga teman-teman juga lancar semua. Walaupun kita terisolasi, nggak bisa bubur bareng teman-teman, it's okay. Ada handphone yang udah canggih, kita bisa video call, kita bisa tetap bersilaturahmi dengan teman-teman dan dengan semua keluarga kita yang nggak ada satu rumah gitu ya, oke? Dan buat kalian juga nih yang baru dengar podcast aku, selamat datang, welcome. Boleh klik tombol subscribe di bawah ya. Aku mau ingetin lagi buat kalian bisa klik tombol subscribe di bawah, dan juga kalian bisa like, share, serta komen di podcast aku, oke? Dan kali ini aku langsung aja bacain ceritanya ya teman-teman, daripada nanti nunggu lama, intronya terlalu lama, kalian jadi boring dengerinnya, oke? Aku langsung ke ceritanya, oke? Baiklah, ini ceritanya ini dikirim sama Dimas ya, di dim 125577. Aku nggak tahu maksudnya apa 1257 @gmail.com. Oke, Dimas namanya. Oke Dimas, mungkin kamu yang lagi dengerin atau mungkin kamu juga subscriber aku, thank you banget udah kirim ceritanya ini, oke? Dan baiklah, aku akan cerita. Mari kita mulai. Cerita ini berawal sekitar 4 bulan yang lalu. Pada 4 bulan yang lalu, ayahku tiba-tiba mengalami sakit di perutnya. Dan setelah mengalami pemeriksaan lebih lanjut ke dokter, ternyata ada masalah dengan ginjalnya. Dan selama beberapa bulan ke depan, aku sekeluarga disibukkan dengan jadwal periksa dan juga cuci darah ayahku. Jadi mau gak mau, aku harus bolak-balik rumah sakit rumah setiap harinya. Aku dan adikku bergiliran mengantar ayah ke rumah sakit bersama ibuku tentunya. Karena adikku masih kuliah, jadi waktu senggangnya masih lebih banyak dibandingkan aku yang udah bekerja. Waktu senggangku sangat sedikit, bahkan weekend pun aku kadang tidak libur. Hari itu jadwalku yang mengantar ayah ke rumah sakit. Adikku udah standby di depan PC-nya untuk main game, karena hari ini bukan jadwal dia, jadi dia bisa bersantai di rumah. Hari itu aku hanya berdua dengan ayah, karena ibu ada acara pengajian di komplek, jadi aku berangkat berdua bersama ayah saja. Sepanjang perjalanan, macet banget, maklum. Hari itu adalah hari Jumat. Dan seperti yang kalian tahu, setelah hari Jumat adalah hari weekend, jadi bisa dibayangkan betapa macetnya jalanan pada saat itu. Aku sangat letih hari itu karena kerjaan yang menumpuk di kantor, dan juga aku harus ada jadwal mengantar ayah cuci darah di rumah sakit. Waktu cuci darah dan kontrol nggak sebentar, butuh waktu mungkin sekitar 3-4 jam, belum lagi antrinya. Kadang adikku baru pulang tengah malam jika dia sedang mengantar ayah. Dan hari itu, aku pasti juga akan mengalami hal yang sama seperti adikku, yaitu pulang tengah malam. Kami tiba di rumah sakit dan mulai menunggu di antrian. Ternyata di rumah sakit ayahku sudah menelpon omku, adik dari ayahku, untuk menemaniku saat ayahku kontrol dan cuci darah. Ayahku takut jika aku kesepian harus menunggu sendirian, dan mungkin juga ayahku merasa tidak enak padaku karena aku sudah letih bekerja dan sekarang aku juga harus menemaninya. Padahal aku sama sekali tidak apa-apa jika aku harus menunggu sendirian. Namun ayah ternyata sudah menghubungi omku terlebih dahulu. Saat ayah menjalani pemeriksaan, aku duduk berdampingan dengan omku di ruang tunggu depan ruangan dokter yang memeriksa ayahku. Pasiennya tidak banyak waktu itu dan hanya beberapa orang saja.
Lalu omku tiba-tiba berkata dia ingin ke kamar mandi. Dan sebelum dia beranjak dari tempatnya, dia bilang padaku, kira-kira begini kata-katanya. "Dim, kamu kalau ada orang yang ngajak ngobrol, jangan asal disahut ya," kata omku. Pesan omku begitu singkat, tapi cukup membuatku bingung. Omku meninggalkanku di ruang tunggu sendirian. Sebenarnya, toilet tidak begitu jauh dari tempatku berada. Namun entah kenapa, perasaanku mendadak berubah agak tidak enak setelah omku berbicara seperti itu barusan. Omku memang orang yang terlahir memiliki kelebihan. Ya, kalian tahu, bahasa gaulnya adalah anak indigo. Namun dia sama sekali tidak mau bilang ke siapa-siapa kecuali pada keluarga-keluarganya saja. Dulu, omku pernah cerita padaku, di rumah sakit ini pernah terjadi kebakaran yang lumayan besar. Hampir separuh dari lahan dari rumah sakit itu hangus terbakar. Jadi memang agak serem sih penampilannya setelah direnovasi, karena mungkin banyak sekali orang yang meninggal di rumah sakit itu. Tapi menurutku, bukankah rumah sakit sendiri itu adalah rumah hantu? Karena aku pribadi menganggap setiap rumah sakit pasti angker, karena banyak pasien yang meninggal di sana, entah itu secara wajar ataupun tidak. Aku duduk sambil mainkan handphoneku, dan aku lihat beberapa orang sudah meninggalkan tempat ruang tunggu, dan artinya mereka sudah selesai kontrol. Tinggal ayahku saja yang belum keluar. Tak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki dari lorong sisi kananku, dan aku pikir itu omku yang baru saja kembali dari toilet. Aku melihat hanya sekilas, dan ya, itu memang benar omku. Namun aku masih sibuk dengan game di HP-ku, jadi aku tidak begitu mengindahkan omku. Omku yang tadi duduk di sebelahku, sekarang dia berganti duduk di depanku, di kursi seberang kursiku. Awalnya aku pikir mungkin omku ingin rebahan di kursi sana setelah lelah. Seharian juga bekerja sama seperti aku. Karena ini sudah larut malam, aku tidak berpikiran aneh-aneh. Aku pikir omku lelah, karena aku menengok jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lalu entah kenapa perasaanku jadi tidak enak. Aku melirik ke arah omku, dan dia menatapku dengan pandangan kosong. Ya, cukup creepy menurutku. Dan aku pada saat itu yakin kalau itu bukanlah omku, melainkan makhluk lain yang aku tidak tahu asalnya dari mana. Aku mulai gak konsen dengan game di HP-ku. Tanganku mulai berkeringat. Badanku berubah menjadi sangat dingin dan basah karena keringat dingin. Tiba-tiba sosok seperti omku tadi yang duduk di depanku berdiri dan berjalan mendekatiku. Semakin dekat, dan aku juga semakin tidak enak. Aku berusaha tidak melihatnya, dan aku terus menundukkan kepalaku, terus memandang layar handphoneku. Aku tidak mendongakkan kepalaku. Lalu tiba-tiba, "Dimas, kamu mau ikut om?" Kata-kata itu sangat menakutkan. Selain menakutkan, suara itu seolah-olah menggema seperti suara yang berasal dari gua. Dan aku yakin itu bukanlah suara manusia biasa. Dan seketika aku ingat pesan omku sebelum dia pergi ke kamar mandi beberapa menit yang lalu. Dia berpesan padaku untuk tidak menjawab sapaan atau panggilan dari orang lain, atau menanggapi obrolan dari orang yang tidak aku kenal secara sembarangan. Tapi dalam pikiranku, dia adalah omku, sosoknya seperti omku, jadi dia bukan orang sembarangan kan? Tapi entah kenapa aku merasa kalau itu tidak harus dijawab, karena pertanyaannya juga mengerikan. Aku terus menutup mulutku dan tidak bergeming dari tempatku. Aku bisa lihat sosok seperti omku tadi mulai menunduk, dan sekarang wajahnya mendekat ke arah wajahku. Yang mulai tadi wajahku juga menunduk, sama sekali tidak mendongak. Jujur, rasanya ingin sekali berteriak dan lari, namun entah kenapa rasanya susah sekali bergerak, bahkan untuk menggerakkan mulutku. "Kamu tetap gak mau ngomong sama aku ya?" Suara itu menggema lagi. "Kamu takut ya? Kamu 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 takut ya?" Aku mendengar suara itu berkali-kali dan terus-menerus berulang-ulang dan membuat aku pusing. Tiba-tiba aku mendengar suara asli omku sambil menepuk bahuku dengan sangat kencang. "Dim, bangun!" seru omku. Aku tersadar dan mendongak ke atas. Aku lihat sosok tadi sudah menghilang, dan sekarang aku melihat om berserta ayahku berada tepat di depanku.
Capek banget ya kamu, sampai dibangunin dari tadi gak bangun-bangun, kata omku kemudian. Wajahku sangat pucat waktu itu, dan ternyata aku tertidur tadi, kata omku begitu. Jadi itu semua hanya dalam mimpiku. Namun entah kenapa aku merasa itu sangat nyata. Bahkan sampai sekarang aku masih bisa mendengar jelas suara itu. Suara menggema seperti dalam gua. Kami bertiga akhirnya berjalan keluar dari rumah sakit, melewati lorong yang lumayan panjang. Kalian tahulah rumah sakit modelnya seperti apa, ya kan? Jantungku masih berdegup kencang. Dan kejadian beberapa menit lalu masih membekas di ingatanku. Saat kami berjalan, aku berjalan paling belakang karena ayah dan omku berjalan berdampingan, sedangkan aku berada tepat di belakang mereka. Tak lama kemudian, aku mendengar suara. Kamu gak sendirian, kamu gak sendirian, kamu gak sendirian, kamu gak sendirian, kamu gak sendirian. Suara itu terus berulang-ulang dan menggema, serta diucapkan berkali-kali. Aku mulai menoleh ke belakang, walaupun sebenarnya aku gak berani. Namun aku putuskan untuk melihatnya. Aku melihat sosok hitam di belakangku. Sosok itu seperti seorang pria dengan tubuh hitam yang sangat besar, dan dia berjalan dengan kaki yang tidak menginjak pada tanah. Aku kaget dan berusaha untuk menenangkan diriku. Lalu tiba-tiba omku berkata, "Udah Dim, jangan dilihat, ayo cepat pulang," kata omku sambil menarik tanganku, dan kami pun akhirnya meninggalkan rumah sakit. Kejadian itu membuatku sedikit parno kalau aku menemani ayah ke rumah sakit lagi. Tapi syukur alhamdulillah sekarang keadaan ayah sudah membaik. Jadi aku tidak perlu bolak-balik kontrol setiap minggunya ke rumah sakit. Syukur alhamdulillah lah, aku bersyukur dalam hati karena tidak mengalami hal seperti itu lagi. Aku pernah bertanya dengan adikku, apa mungkin dia mengalami hal yang sama sepertiku saat dia menunggu ayahku. Namun adikku sama sekali tidak pernah mengalami hal seperti apa yang aku alami. Jadi ini hanya aku yang mengalaminya. Untuk kalian yang mungkin mengalami hal seperti aku, sebaiknya kalian lebih berhati-hati. Kalau kalian ngantuk, mungkin kalian bisa minum kopi supaya tetap fresh dan gak ngelamun gitu. Dan kalau capek, kalian istirahat dengan baik. Tetap baca doa dimanapun kalian berada supaya kalian tetap dilindungi. Sekian ceritaku, terima kasih. Oke, itu dia cerita dari Dimas ya teman-teman. Jadi dia di rumah sakit dan diliatin sosok-sosok aneh. Sebenarnya kalau di rumah sakit itu ya nggak heran sih aku, soalnya aku juga pernah waktu itu nganter ayahku juga. Kebetulan ayahku juga check up gitu. Aku juga sendirian, maksudnya aku cuma sama ayahku aja. Dan memang kelihatan aneh banget, hawanya tuh emang nggak enak gitu di rumah sakit. Ya emang bener sih, kalau rumah sakit itu pasti angker karena banyak banget pasien-pasien yang meninggal. Kadang-kadang pasien-pasien yang meninggal tapi nggak punya keluarga gitu, jadi kan mayatnya ditinggal di sana gitu. Kadang-kadang buat praktek anak-anak mahasiswa kedokteran kayak gitu-gitu. Jadi ya emang wajar sih kalau creepy seperti itu. Dan ini Dimas ini dia mengalami hal yang seperti itu. Dan mungkin pernah aku jelaskan di podcast-podcast aku misteri yang sebelum-sebelumnya, mereka atau orang-orang bukan orang ya, mereka yang makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu, mereka akan menampakkan diri kalau posisi kita itu dalam titik terlemah. Teman-teman, aku udah sering banget menjelaskan pada kalian. Jadi kalau kalian dalam kondisi capek, dalam kondisi ngantuk, lelah gitu ya, itu pasti mereka bisa menampakkan diri mereka gitu kepada kalian gitu. Tapi kalau kalian posisinya itu lagi fit, lagi sadar, lagi nggak capek gitu, itu nggak bakalan terjadi gitu. Karena aku juga sering mengalaminya. Kalau aku posisi lagi capek, lagi mau sakit kayak gitu-gitu tuh kan kita lemes banget tuh, badan tuh kan rasanya nggak enak gitu. Dan itu aku pasti lihat sesuatu yang seharusnya nggak aku lihat gitu. Dan itu memang bener aja sih terjadi. Jadi bukan hanya karena anak indigo yang bisa lihat gitu, enggak. Sebenarnya sih mereka main di mindsetnya manusia itu sendiri sih sebenarnya. Kalau kalian semakin takut, kalian akan semakin lihat gitu. Dan ini tadi podcast dari aku teman-teman. Terima kasih udah dengerin. Semoga podcast aku bisa menghibur kalian dan membuat kalian bahagia di malam minggu ini dengan horor. Jadi buat kalian di rumah sakit, hati-hati, kalian gak sendirian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.